Naola berjalan memasuki rumah dengan perasaan senang. Ia bahagia karena hari ini mendapatkan apa yang diinginkan. Ia dijemput dan ditemani Dante berbelanja ke mall. Ia juga dibelikan sebuah tas idaman oleh lelaki itu. Saat membuka pintu, senyuman gadis itu memudar dan berubah masam. Ia sengaja menapakkan sepatu lebih keras agar mengganggu dua orang yang tengah bermesraan di sofa. "Apa sih, berisik banget," komentar Ina sambil menatap Naola kesal. Sedangkan pria yang di sampingnya menepuk bahunya agar tetap tenang. "Mas," rengek Ina pada suaminya. Pak Maheru menganggukkan kepala dan mendeham. Naola yang paham gelagat itu langsung pura-pura bernyanyi dan menaiki tangga dengan cepat. Kedua orang yang melihatnya membuang napas berat. Sulit sekali menangani gadis itu. Jam sudah menunjuk ke angka 5 sore. Naola mengganti seragam dan merebahkan badannya di kasur. Beberapa menit berlalu hingga ia tersentak dan tersadar jika papanya tidak berkomentar apapun ketika ia pulang. Pria itu biasanya sangat marah jika Naola pulang sore tanpa izin yang jelas. Ada apa gerangan? Naola tak bisa memikirkan hal itu. "Non." Terdengar suara Bi Araya dari luar kamar. Naola bangkit dan membukakan pintu. "Kenapa, Bi?" tanya Naola dan kembali masuk kamar. Bi Araya berkata, "Ada teman Non di depan." Naola sontak menoleh dan mengambil ponsel. Takutnya ia lupa jika ada janji bertemu teman. Tak lama kemudian ia mengerutkan dahi dan menggelengkan kepala. "Tapi Nao nggak ada janji temu teman, Bi." Gadis itu berkata dan meletakkan kembali ponselnya di atas nakas. "Bibi nggak tahu, Non. Tapi dia katanya teman Non dari sekolah." Dengan sedikit keraguan, Naola akhirnya memilih turun dan melihat siapa yang bertamu tanpa pemberitahuan. Saat menuruni tangga, mata gadis itu menangkap sosok lelaki yang duduk sendirian di ruang tamu. Langkah Naola sempat terhenti. Namun, setelah dipikir-pikir ia tak seharusnya mengabaikan orang yang bertamu ke rumahnya. "Hai," sapa Naola canggung dan duduk di sofa, tepat di depan lelaki itu. Lelaki itu tersenyum manis. "Maaf datang tanpa pemberitahuan." Aku." Naola memotong pembicaraannya. "Kamu Dikta, kan? Ketua OSIS." Lelaki itu tersenyum lagi dan menganggukkan kepala. "Iya, ternyata kamu ingat." Naola terkekeh kecil. "Ada apa, ya?" Dikta mengambil tas ransel yang diletakkan dekat kaki dan mengeluarkan sebuah buku kecil. Ia menyodorkan pada Naola. Naola yang disodori buku kecil kian bingung, dahinya berkerut. "Apa ini?" tanya gadis itu. "Itu semua hal tentangku." "Hah?" Naola melebarkan mata dan berdiri. Ia kaget bukan main. "Maksudnya apa?" Nao nggak paham. Dikta menarik napas panjang dan mengembuskannya. Di buku kecil itu ia menulis banyak hal tentang dirinya. "Boleh nggak aku dekati kamu?" Naola memijit pelipisnya yang tiba-tiba menegang. Kepalanya terasa berkedut. Nao nggak paham apa yang Kak Dikta maksud dan nggak mau paham. "Jadi, mending Kak Dikta pulang aja, jangan buang-buang waktu di sini." Naola terang-terangan mengusir lelaki itu. Naola berbalik dan berlari menaiki tangga. Dikta ikut berdiri dan mencoba memanggil. Tetapi gadis itu tak menggubrisnya. Dengan hati kecewa lelaki itu pun keluar ditemani oleh Bi Araya, yang jadi saksi kejadian itu karena mengintip dari pintu samping. "Wah, apa-apaan coba?" Naola menutup pintu dengan kasar. "Duh, manusia nggak jelas." Ia menggulung badan dengan selimut. "Om Dante kemana lagi? Dari tadi nggak kelihatan."
Ia bersungut-sungut dari balutan selimut. Dante memarkirkan mobil di depan kafe tempat ia dan Ina janjian sore itu. Ia keluar dengan mengenakan kacamata hitam dan topi yang menutupi setengah dahinya. Saat berdiri di pintu masuk, Ina melambaikan tangan. Pria itu pun berjalan mendekat dan mereka duduk berhadapan. Mereka merencanakan pertemuan itu tentu tanpa pengetahuan Pak Maheru ataupun Naula. Keduanya berpakaian tertutup agar tak dikenali orang sekitar. Biasanya orang kencan siang atau malam hari, jelas sejoli ini hanya bisa mencuri kesempatan ketika Pak Maheru pergi. "Kamu pesan apa?" tanya Ina lembut. "Samakan aja," balas Dante tak acuh. Pandangannya berkeliling ke tiap sisi kafe. Setelah selesai memesan, Ina tersenyum dan menggenggam tangan Dante. Lelaki itu tersentak dan spontan menarik tangannya. Hal itu membuat Ina berdesis kesal. "Kenapa sih? Giliran Naula yang pegang kamu nggak protes?" Ina mencebikkan bibir. "Ini tempat umum, nah. Jangan mulai, deh. Baru kemarin mereka bertengkar, hari ini juga masih berselisih." "Ya tapi kan, Kak. Permisi, ini pesanannya." Pembicaraan mereka terhenti ketika pelayan menghidangkan nampan berisi makanan yang mereka pesan. "Makan saja lalu kita pulang," lirih Dante sambil mengambil sendok. Ina menggebrak meja dengan kasar hingga membuat para pengunjung menatap mereka. Perempuan itu berdiri dan menyiramkan jus mangga ke wajah Dante. Pria itu kaget dan langsung berdiri. "Apa-apaan ini, Ina?" Emosi Dante mulai menggebu. "Kenapa? Gak suka?" Wajahnya menantang. Dante menarik tangan Ina keluar dari kafe itu. Dengan cepat gadis itu menepis dan lebih dahulu keluar dari tempat itu. Dante mengejar hingga ia berhasil menahan Ina di garasi. "Kamu gila, ya?" Dante tak bisa lagi menahan kemarahannya. "Awas, gue mau pulang." Bahasa Ina kembali normal, berarti ia pun sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Biasanya ia akan berkata aku kamu ke Dante jika mereka sedang jalan ataupun sedang baik-baik saja. "Nah, ini belum selesai. Aku capek, mau istirahat," bentak Ina dan membuka mobil. Ia melajukan mobil dengan kencang, meninggalkan kafe dan Dante tanpa kejelasan. Pria itu mengusap wajahnya dengan kasar dan menendang udara. Ia stres dengan kejadian hari ini. "Om Dante." Dante menoleh mendengar suara itu. Tak jauh darinya, Zeni berdiri dengan sebuah plastik di tangannya. Dante gelagapan dan menutup mulutnya dengan tangan, ia takut apa yang terjadi dilihat oleh gadis itu. "Om, kesini sama Naula?" tanya Zeni yang berjalan mendekat sambil mengedarkan pandangannya. Enggak. Saya sendiri aja, ada beli barang pribadi," jawab Dante gugup. Zeni mengerutkan dahi. "Barang pribadi? Tapi ini kan kafe tempat." Saat yang bersamaan, ponsel Dante berdering. Itu kesempatan bagus baginya untuk melarikan diri. "Maaf, saya harus pergi. Permisi." Dante masuk ke mobil dan menerima panggilan di sana. "Iya, saya kembali sekarang." Lalu mobil itu melaju setelah klakson dibunyikan. Dante beberapa kali membuang napas dalam mobil. Ia cemas sekarang. Dalam pikirannya timbul pertanyaan tentang kehadiran Zeni yang tiba-tiba. Apa dia melihat semuanya? Apa dia nanti mengadu ke Naula kalau aku bertemu Ina di luar rumah? Dante tak fokus hingga seseorang muncul di depan mobil. Ia terbelalak dan berteriak, "Awas!" Naula berlari ke rumah sakit ketika mendapat kabar Dante menabrak seseorang. Gadis itu terlalu cemas hingga tak memperhatikan jalan lagi. Beberapa orang mengeluh ketika ia tak sengaja menyenggol.
Napas Naola tersengal-sengal ketika melihat Dante duduk di kursi tunggu. Segera dihampiri pria itu. "Om, nggak apa-apa, kan?" Terlihat jelas kekhawatiran di wajah Naola. Dante menganggukkan kepala dan menjauhkan tangan Naola yang memegang lengannya ketika dokter datang menghampiri. Dokter itu menyampaikan bahwa orang yang ditabrak tidak ada masalah serius. Naola menghela napas lega. Setelah semua urusan selesai, Dante dan Naola kembali ke rumah. Selama perjalanan tak banyak suara di antara mereka. Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Naola merilik wajah Dante dari ekor matanya. Lelaki itu menatap lurus ke arah depan. Dalam hati Naola, ia ingin sekali menanyakan beberapa hal. Akan tetapi ditahan, ia bisa merasakan kalau suasana hati Dante kurang bagus. "Mau martabak?" Pertanyaan Dante yang tiba-tiba membuat Naola tersentak. Ia menoleh kaget dan tercengang. "Hah? Rasa coklat? Tunggu di sini." Dante membuka seatbelt dan turun dari mobil tanpa menunggu jawaban dari Naola. Lelaki itu berjalan mendekati gerobak martabak yang ada di pinggir jalan. Naola mengedarkan pandangan ke sekitar, itu tempat ia biasa memaksa Dante membeli martabak. Gadis itu tersentuh dengan perlakuan Dante hari ini. Ia memberikan sesuatu tanpa perlu merengek terlebih dahulu. Beberapa menit kemudian, Dante kembali ke mobil dengan kotak martabak. Ia menyodorkannya pada Naola. Dengan vepat gadis itu menerima dan membuka. Setelah berdecak kagum, Naola langsung melahap makanan manis itu. "Jangan kebanyakan makan manis-manis, nanti sakit gigi." Naola berhenti mengunyah. Astaga! Ia baru ingat telah berjanji untuk tidak makan coklat lagi karena giginya yang suka kambuh. Gadis itu meletakkan kotak martabak yang isinya sisa 2 potong lagi di dashboard mobil. Dante menggelengkan kepala dan kembali melanjutkan perjalanan ke rumah. "Om?" tanya Nuala setelah martabak di mulutnya habis dikunyah. Dante menoleh sekilas dan mendeham sebagai respons. Naola menyandarkan kepalanya ke kursi dan membuang napas kecil. "Dewasa nanti, Om mau nggak nikah sama Nao?" "Uhuk." Dante tersedak, tangannya melipir dari setir mobil. Mobil sedikit bergoyang, untungnya lelaki itu bisa tanggap mengendalikan. "Hati-hati, Om," peringat Naola. Dante memejamkan kepala dan menggeleng. Ia mengabaikan pertanyaan konyol dari Naola dan mencoba tetap fokus meski masih agak sedikit terganggu. Naola juga tak lagi berbicara setelah melihat respons Dante. Dante langsung ke kamar setelah Naola naik ke kamarnya. Pria itu membuang napas berat dan menghempaskan badan di atas tempat tidur. Ia memejamkan mata sesaat, berharap kejadian hari ini bisa dilupakan saat itu juga. "Arg!" Dante meremas rambutnya kasar dan terduduk lesu. Matanya sendu, penuh dengan teka-teki hidup yang tak bisa dipecahkan. Sakunya bergetar, segera dirogoh dan dikeluarkan benda pipih berwarna hitam. "Ibu?" Dante bergumam dan menjawab panggilan. "Halo, Bu, ada apa?" tanya Dante tanpa basa-basi. Terdengar isakan dari seberang, Dante sontak berdiri dan cemas. "Bu, apa yang terjadi? Kenapa nangis?" "Dante, adek kamu." Ucapan ibunya tak selesai karena terus terisak. Dante yang tak sabaran terus menuntut sang ibu mengatakan apapun dengan jelas. Napas Dante terhenti sejenak, tangan yang tadi memegang ponsel melemah. Benda pipi itu terjatuh ke lantai. Tatapan mata pria itu kosong, dan perlahan mengalir cairan bening. Dante menangis. "Tidak!" Dante berteriak histeris. Semua orang di rumah kaget buka main dan bergegas ke kamar Dante. Pintunya tak dikunci hingga mereka bisa melihat keadaan Dante yang mengerikan.
Naola berjalan kecil dan berhenti tepat di samping lelaki itu. "Om, kenapa?" tanya Naola lembut. Dante menoleh dan langsung memeluk gadis itu. Ia meluapkan kesedihannya di bahu Naola. Naola pun tak keberatan. Tangannya menepuk-nepuk pundak Dante dengan lembut, berharap cara itu bisa sedikit menenangkan Dante. "Apa-apaan ini?" Ina berteriak ketika melihat Dante dan Naola berpelukan. Tak lama kemudian, Pak Maheru juga muncul dan menanyakan peristiwa yang telah terjadi. Dengan sedikit tenaga yang tersisa, Dante mengajukan cuti agar ia pulang kampung untuk melihat jasad adiknya terakhir kalinya. Adik Dante meninggal karena mengidap penyakit kanker hati. Pak Maheru tak berkomentar banyak, ia mengizinkan Dante untuk pulang dan bersistirahat sementara waktu. Naola yang mendengar itu pun tak tinggal diam, ia bergegas berkemas karena ingin ikut ke kampung halaman Dante. "Kamu mau kemana?" tanya Pak Maheru ketika melihat Naola menyeret koper. Gadis itu tergagap. "Nau mau ikut ke rumah Om Dante, Pak." Pak Maheru melebarkan mata. Ia menendang koper milik Naola dan menyeret gadis itu kembali ke kamar. Naola dengan sekuat tenaga memberontak, sayang sekali tenaganya tak sekuat itu. "Pak, Nau mau ikut ke sana." "Nau pengen ikut." Gadisa itu memeluk lutut sang mama sambil menangis. Pak Maheru melepaskan tangan Naola dari kakinya. "Anak ini..." Pria itu geram dengan kelakuan putrinya. "Kamu itu harusnya berpikir tentang pendidikan kamu, bukan malah ngurusin hal yang bukan urusanmu." "Om Dante urusan Nau juga, Pak." "Diam kamu. Saya sudah bermurah hati dia tetap jadi bodyguard kamu, kalau kamu masih kayak gini. Saya akan pecat dia untuk selamanya, paham kamu?" Pak Maheru keluar dari kamar Naola dan membanting daun pintu dengan sangat keras. Naola memeluk lututnya dan menenggelamkan kepalanya di dana. Isakan demi isakan menemaninya saat ini. Ia hanya berniat baik untuk menemani Dante, tetapi kenapa selalu salah di mata papanya? Ia bahkan tak sempat berpikir akan membuat masalah di sana. Pintu kamar Naola terbuka, sosok Ina berdiri dengan tangan yang memeluk dada. Tatapan perempuan itu sangat tajam, seperti ia akan melahap mangsa yang ada di hadapannya. "Hei, lo!" Ina menurunkan tangan dan berjalan tepat di depan Naola. Mama tiri itu spontan menarik rambut Naola dan menyeretnya ke samping tempat tidur. Naola berteriak kesakitan, matanya melotot tajam ke arah pelaku. Air mata yang belum kering kini dihujani lagi karena perbuatan mama tirinya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Naola lemah. "Dasar gak tahu diri." Ina melayangkan tamparan demi tamparan ke wajah Naola. Gadis itu sudah pasrah, ia bahkan tak mengelak. Napas Ina menderu karena emosi. Ia menendang punggung Naola sebelum kemudian ia keluar dari kamar itu. Naola menyandarkan bahunya ke pinggir tempat tidur. Pandangannya terbang ke langit-langit kamar. Matanya merah dan bengkak, pipi basah karena air mata. Napas gadis itu terdengar tak beraturan. Ia masih mencoba agar jantungnya memompa dengan normal. Beberapa menit berlalu, Naola masih dengan posisi yang sama. Matanya berpaling dan melihat sekeliling kamar. Ia berdiri dengan lemah, berjalan menghampiri kaca yang tinggal setengah. Gadis itu mengepalkan tangan hingga membentuk bulatan. Bibirnya terangkat dan mengeluarkan kekehan kecil. "Nau nggak punya siapa-siapa di dunia ini, Ma. Kenapa Mama belum jemput Nau juga? Apa Mama juga nggak sayang sama Nau?" Naola cekikikan. "Non Naola." Kenop pintu diputar. Naola refleks memukul kaca dengan kepalan tangannya.
Cermin itu hancur berantakan, bahkan tak menyisakan sedikit pun di bingkainya. "Non!" Bi Araya berlari dan langsung menangkap tubuh Naola yang hampir terjatuh. "Non!" Bi Araya berteriak histeris karena melihat tangan Naola bercucuran darah dan tak sadarkan diri. Dante bersiap untuk berangkat ke kampung halaman. Ia telah memasukkan koper ke mobil. Kakinya bahkan sudah melewati bibir pintu. Namun, teriakan Bi Araya dari kamar atas membuat ia tersentak dan langsung berlari menghampiri. Di ambang pintu kamar Naola, tubuh Dante membeku melihat tubuh gadis itu tergeletak dengan tangan berlumuran darah. Bi Araya mensengis histeris sambil memanggil-manggil nama Naola. Dante bergegas mengambil alih tubuh Naola dan menggendongnya keluar dari kamar. "Ayo, ke rumah sakit, Bi." Bi Araya mengekor dengan tangis yang tak kunjung berhenti. Bajunya juga ikut berlumuran darah karena memangkut tubuh majikannya tadi. Di lantai bawah mereka berpapasan dengan Ina. Wanita itu membelalakan mata ketika melihat Naola tak sadarkan diri. "Ada apa ini?" Ia mencoba melihat keadaan Naola. Tetapi Dante langsung menepis dan bergegas keluar dan masuk mobil. Dante melajukan mobil dengan kecepatan di atas rata-rata. Bi Araya beberapa kali memperingatkan agar lebih hati-hati. Dante bagaikan kesetanan, matanya fokus ke jalan. Tanpa membutuhkan waktu lama, mobil mereka telah tiba di rumah sakit. Dante keluar dan memanggil perawat agar membawakan berangkar. Dante tak sabar menunggu berangkar datang. Ia menggendong Naola dan menerobos masuk ke UGD. "Dokter, cepat!" Petugas kesehatan bergegas memeriksa. Dante dan Bi Araya menunggu dengan cemas. Tak lama kemudian, Pak Maheru muncul bersama Ina. Pria itu menanyakan keadaan putrinya pada Bi Araya. "Gimana, Bi?" Bi Araya menggelengkan kepala. "Belum tahu, Pak. Dokter belum keluar." Pak Maheru mendekat ke arah pintu dan mencoba mengintip suasana dalam ruangan. Namun, Ina menariknya kembali untuk menjauh. "Tunggu aja, Mas. Dia pasti baik-baik aja." Dante tak bereaksi dengan tindakan mereka. Ia masih diam berdiri di tempat. "Kenapa kamu masih di sini?" Pertanyaan itu membuat Dante menoleh dan menatap Pak Maheru sebentar. Kemudian ia kembali pada posisi semula. "Kamu bisa pergi sekarang." Dante mengabaikan kata-kata Pak Maheru. Ia seperti tak mendengar meski jelas-jelas ia mendengar semua, bahkan deru napas mereka. Pak Maheru yang merasa diabaikan hanya berdecak kesal. Dalam hati ia ingin menghajar pria itu, tetapi sadar kalau sekarang bukan waktu yang tepat. Ia tak ingin kejadian sebelumnya terulang lagi. Setelah beberapa lama menunggu, dokter yang memeriksa Naola pun keluar. Ia meminta keluarga pasien untuk berbicara. Pak Maheru langsung bergerak mengikuti dokter itu. "Apa pasien punya kebiasaan menyakiti diri sendiri?" tanya dokter dengan tangan memegang buku catatan medis. Pak Maheru terdiam sesaat. "Saya rasa tidak." Dokter memicingkan mata. "Apa Bapak sering bersamanya?" Pak Maheru merasa tersinggung. "Maksud Anda apa?" "Saya ayahnya, saya tahu bagaimana putri saya." Pak dokter kaget dengan respons Pak Maheru. "Tapi anak Bapak..." Ponsel Pak Maheru berdering. Pria itu beranjak dan menjawab panggilan tanpa mempedulikan dokter yang berusaha menahannya untuk mendapatkan keterangan. Dante menatap pintu ruangan dokter yang merawat Naola. Ia melihat Pak Maheru keluar sambil berbicara di telepon. Ayah Naola itu mengamit tangan Ina dan berlalu begitu saja. Setelah mereka agak jauh, Dante setengah berlari ke ruangan dokter. Di sana ia menemukan Pak Dokter masih sibuk dengan catatan medis. "Permisi,
"Dok," sapa Dante sambil mengetuk pintu. Sang dokter menoleh. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" "Saya salah satu anggota keluarga pasien bernama Noula Shakira. Apa boleh saya tahu keadaannya?" Dante berjalan ke arah meja sang dokter. "Ah, baguslah. Saya perlu mendiskusikan sesuatu tentang pasien. Silakan duduk." Dante duduk di kursi yang ada di hadapan dokter. Banyak hal yang disampaikan dokter tentang kesehatan Noula. Dante mendengarkan dengan saksama. Hingga sebuah pertanyaan membuat ia agak bimbang untuk menjawab. Pasien sepertinya banyak tertekan. Apa sehari-harinya tampak bahagia? Saya tidak yakin, Dok. Dokter menganggukkan kepala. Kalau ini masih berlanjut, kita juga harus melakukan terapi jika pasien sudah membaik. Dante pamit keluar setelah diskusi mereka selesai. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Beberapa kali pertanyaan muncul di benaknya. Apakah Noula bahagia selama ini? Dante jelas tahu jawabannya. Noula tidak bahagia, tak sedikit pun. Pria itu mengusap wajahnya pelan dan mempercepat gerak kakinya ketika hampir tiba di tempat Bi Araya duduk. "Gimana, Mas Dante?" tanya Bi Araya was-was. Dante menyunggingkan senyuman kecil. "Tidak ada yang serius, Bi." Bi Araya membuang napas lega dan menutup wajahnya dengan telapak tangan. "Bibi nggak tahu harus gimana kalau sampai Non Noula kenapa-kenapa. Bibi udah anggap dia seperti anak sendiri." Dante tak menyahut. Ponsel di sakunya bergetar. Lelaki itu meraihnya dan terdiam beberapa detik. "Bi, saya jawab telepon dulu." Bi Araya menganggukkan kepala. Dante berjalan menyusuri lorong rumah sakit. Ia tiba di belakang kamar mandi dan kembali menghubungi ibunya yang baru saja menelepon. "Halo, Bu." Suara Dante terdengar lirih. Isakan dari seberang membuat Dante tak bisa menahan air mata. Ia memejamkan mata, mendengarkan suara yang ibu yang terus diiringi tangisan. "Apa majikanmu baik-baik aja? Apa kamu akan datang ke sini?" Dante menyeka sudut matanya dan memaksa berhenti sesenggukannya. "Iya, Bu. Dante akan ke sana, tapi mungkin nggak dalam waktu dekat ini." Ibunya terdiam dan terdengar napas yang terbuang. "Iya, nggak apa-apa. Adik kamu akan dikubur sebentar lagi." Itulah kalimat terakhir yang bisa didengar Dante sebelum panggilan diputuskan dari seberang. Tubuh Dante terduduk di sudut belakang kamar mandi. Air mata yang jarang terlihat, kali ini tampak mengalir begitu deras. Tak pernah ia merasa lemah seperti sekarang ini. Ia dilema, sangat dilema dengan perasaannya. Masih berkabut denekan kesedihan sebuah pesan masuk ke ponselnya. Di layar terpampang nama Ina. Dante mengabaikan pesan itu dan menyimpan benda pipi itu kembali ke sakunya. Setelah agak membaik, pria itu berdiri dan meninggalkan tempat sepi itu. Hati Dante sungguh berat dalam memilih kali ini. Untuk pertama kalinya ia bimbang harus melakukan apa. Tak pernah ia memikirkan orang lain melebihi ia memikirkan keluarganya. Aneh, kenapa ia menjadi lemah perihal Noula?